Karena per hari ini saya kira tak ada orang yang mampu menjelaskan Jokowi sepasai. Karena catatan publik Jadi di menurut Anda dua hal itu blunder Jokowi di akhir pemerintahannya? Yuk, kita ulas. Bang Ara, Anda membayangkan Jokowi setelah tidak lagi menjabat akan seperti apa, melakukan apa, dan bagaimana ya? Akan menjadi tokoh yang seperti apa? Seperti SBY kah? Lebih banyak melukis sekarang? Seperti Bu Mega yang masih ada karena juga merangkap ketua umum partai, jadi juga masih menentukan arah kebijakan partainya? Atau seperti apa Pak Jokowi setelah 2024? Saya kenal Pak Jokowi sekitar 18-20 tahun ya. Jadi cukup lah ya, dan cukup intensif selama ini berkomunikasi sampai sekarang. Teman ngobrol yang enak, teman debat yang enak. Orang-orang kayak kita ini kalau feodal pasti nggak cocok, egaliter, terbuka. Jadi kalau dia sesudah 2024 Oktober kan begitu, jabatan pasti selesai, ya kan? Tapi kepercayaan dan pengaruh di publik pasti tidak selesai. Kenapa? Ya, kita cek aja. Presiden yang tinggal 5 bulan, 6 bulan lagi di Indonesia, ada nggak yang kepuasan publiknya seperti Jokowi? Ya, paling tinggi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya, dan dulu masih ada Narendra Modi dari India, udah lewat jauh dari Jokowi. Dan apa yang seharusnya dilakukan Jokowi dengan modal kesukaan atau kepercayaan publik sedemikian tinggi, Bang? hal yang baik dan benar buat negara ini. Hal yang baik dan benar buat negara ini. Dan proses hubungan Jokowi dan Prabowo itu sangat dalam. Sangat dalam sekali. Lebih dalam dari Bu Mega tampaknya ya. Sekarang posisinya, kalau saya lihat hubungan Jokowi dan Prabowo ini, banyak yang mencoba menggoyang. Karena banyak yang nggak happy kalau Jokowi Prabowo bersatu. Kok nggak dijawab? Aku lebih dekat dengan Pak Prabowo dibanding Bu Mega sekarang tampaknya, Bang Ara. Siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi pasti sama Pak Prabowo sangat dekat. Dan pasti sampai kapanpun Pak Jokowi dan saya menghormati Ibu Mega. Saya pikir ada posisi yang saya usulkan ya di kesempatan terhormat ini di mata Najwa yang sangat kredibel menurut saya. Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Itu adalah penasehat. Dulu, sekarang Pak Jokowi bikin One Team Press. Ya. Nah, kalau menurut saya perlu dipertimbangkan dibuat Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga Dengan bisa Pak Jokowi sebagai ketuanya. Untuk menyampaikan itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, Oke. ya, yang wise gitu ya, untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya rasa itu posisi itu bisa juga dipikirkan. Dan dengan hubungan yang baik ke rakyat, ke elit, tokoh agama, dan berbagai kalangan, saya rasa saya yakin Pak Jokowi akan tetap berperan strategis secara positif di negara ini. Kalau saya mah lebih berhati-hati dengan Pak Jokowi dan apa yang Pak Jokowi ingin bisa influence ke depannya nanti. Saya Kenapa hati-hati? Apa kekhawatiran? kocak aja Pak Jokowi. Ya karena saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama, apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah, dan
terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali, berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Boleh saya komentari? Silakan Pak Irman. Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia. Kalau saya yang saya nggak setuju itu justru nepotisme, bukan dinasti politik. Kalau dinasti politik misalnya begini, Adi punya perusahaannya ini kemudian dia menggantikan dia sebagai direktur tuh anaknya, karena memang anaknya pinter, anaknya cerdas, pinter, dan memang bisa memimpin perusahaan ini. Kenapa tidak? Kenapa harus orang lain? Kan dia percaya dengan anaknya ini. Perusahaan ya Mbak? Ya, Perusahaan keluarga ya? Apapun, termasuk juga di pemerintahan. Saya kira nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini ada gubernur, anaknya ini nggak ngerti apa-apa, ada bupati, anaknya nggak ngerti apa-apa, tapi didorong. Terus di DPR atau dia menjadi bupati pelangap pelungu, nggak bisa juga kerja nggak bisa. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelangap pelungu, tapi yang sudah kita nikmati hari ini itu juga berkat Pak Jokowi loh. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan anak-anak dia kan sudah punya istri. Enggak, Masa dia nggak boleh berusaha untuk hidup dia sendiri, enggak, untuk maksud tadi kan kita kan bertanya dirinya kan, sendiri, kalau untuk anaknya keluarganya. kompeten, boleh. Anaknya Jokowi siapa bilang nggak kompeten? Menurut saya Kaesang contohnya nggak kompeten untuk Ya jadi kalau ketua menurut partai. Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Oke. Dan saya nggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si belimbing sayur ini kompeten. Siapa belimbing sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul. Oh, Samsul. Belimbing sayur. Gibran. Toh yang mengendorse kan partai politik juga. Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Oke, Partai saya politik kok yang boleh nanya sedikit ya. mengendorse. Tuh dulu, Mas Adi. Gimana Mas Adi? Ya, saya sebenarnya kalau Pak Jokowi itu tentang approval rating, tingkat kepuasan publik, itu nggak ada yang bantah apapun. Tapi kalau diiris satu persatu, apa yang menyebabkan publik itu terus jatuh cinta ke Jokowi kan dua faktor sebenarnya, infrastruktur sama bansos. Dan itu terjadi sepanjang Jokowi jadi presiden. Kalaupun toh ada isu kenaikan BBM, isu terkait dengan COVID, kemudian demokrasi juga dikritik dan seterusnya, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak pernah di bawah 65%. Nah, karena itu tadi orang puas dengan infrastruktur. Dulu orang mau ke Surabaya repot, naik bis, naik kereta itu berdiri. Sekarang 8 jam sampai ke Surabaya. Bagus dong. Itu bagus. Artinya apa? Tingkat kepuasannya bagus. Yang kedua, bansos. Bansos kan bukan hanya cash and carry, tapi banyak bantuan-bantuan yang lain di UMKM dan seterusnya. Itu diapresiasi. Bagus juga kan? Kalau dalam konteks itu bagus sekali. Tapi unfortunately, sebagai sebuah diskusi secara akademik, ada dua hal catatan penting. Pak Jokowi itu nyaris tanpa celah sebenarnya. Kalau tidak ikut serta apa yang disampaikan oleh Mas Panji, yang kedua, tidak pisah dengan PDIP. Kalau itu tidak dilakukan di akhir masa jabatan politiknya, rasa-rasanya bukan hanya 75% tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi, bisa 100%. Terjadi diskusi atau perdebatan seru antara dua tokoh politisi dan dua tokoh pengamat bahwa pemerintahan Jokowi sangat baik. Tapi dari pengamat Adi Prayitno mengatakan ada dua hal yang bagus dari pemerintahan Jokowi, yaitu infrastruktur dan bansos. Tapi untuk yang lainnya masih perlu banyak yang didiskusikan, terutama masalah Pilpres kemarin. Bagaimana komentar kalian? Isi di kolom komentar.